Udah berjuang menjadi seorang dai, menjadi seorang ustadz, kok nggak berhasil? Kenapa? Kelihatannya sudah sangat soleh, perjuangannya bagus, tapi kenapa kok nggak berhasil? Bisa jadi yang dimaksud dituju adalah dunia. Memang mungkin dari awal ketika masih belajar niatnya mencari dunia. Yang kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapapun, ini hadisnya sahih di Tarhib wa Targhib, juga di Mustadrak saya dan yang lain-lain, siapapun yang mencari ilmu yang seharusnya untuk mencari ridha Allah namun diniatkan mencari dunia, maka haram baginya surga. Lah ya, seolah-olah di jalan Allah tapi sejatinya itu di jalan setan. Seolah-olah berjuang untuk umat, untuk bangsa, untuk negara, untuk agama, bahkan untuk kemanusiaan. Tapi sejatinya berjuang untuk mengangkat, mengharumkan diri sendiri. Nah kalau seperti itu bukan di jalan Allah, bukan yansurullah, tapi yansuru hawa. Bukan menolong Allah, tapi menolong hawa nafsunya. Gitu. Nah sampainya sudah bekerja mati-matian gitu. Bekerja mati-matian juga beramal soleh. Kok nggak kaya-kaya? Sudah benar. Bagaimana kalau sudah benar ini? Kemungkinan yang pertama adalah jalan yang kita tempuh salah. Ya. Metode yang kita tempuh untuk mencari pertolongan Allah itu salah. Makanya pertolongan Allah tidak datang. Ada kemungkinan kedua. Kemungkinan keduanya apa? Bisa jadi yang terbaik bagi kita menurut Allah adalah hasil kita ini. Si fulan, jalannya sudah benar, amal solehnya ikhlas, ya, kerjanya juga giat, doanya juga iya. Tapi pengen kaya, kenapa enggak kaya? Katanya ingin diberikan kehidupan yang baik. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami hidupkan dengan kehidupan yang baik. Maka kita harus tahu, nyadar diri bahwa inilah yang terbaik untuk kita menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang kalau dia miskin justru dia baik. Sebaliknya ada orang kalau kaya justru baik. Ada juga orang kalau kaya jadi tidak baik, kalau miskin jadi tidak baik. Ya. Orang-orang yang sudah menjalankan perintah Allah, menolong agama Allah, berbuat baik pada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi soleh, beramal baik. Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberi kekayaan, berarti memang orang tersebut baiknya bagi dia adalah kaya. Yang kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik harta adalah harta yang Allah berikan kepada orang-orang yang soleh, yang kuat terhadap fitnahnya dunia. Baik dia. Punya harta berapapun jumlahnya tidak pernah dimasukkan ke hati. Semua harta yang dimiliki hanya dimasukkan di genggaman tangan. Jadi mudah untuk keluar. Bantu siapapun mudah. Jangankan zakat, infak pun sangat mudah. Sebaliknya, kalau memang orangnya berbuat baik dan tidak cocok kaya bagi dia ini, ya hidupnya akan seperti itu. Karena Allah tahu jika dia kaya justru akan rusak, justru akan bermaksiat, gak kuat dengan fitnah kekayaan. Iya, gak kuat. Karena mengapa? Kalau tidak kuat dengan fitnah kekayaan itu, yang awalnya tidak kepikiran untuk nambah rumah, kepikiran nambah rumah. Yang awalnya nggak kepikiran nambah mobil, nambah sawah, mungkin nambah apalah namanya, nambah emas, nambah apa, semuanya kepikiran. Tidak lulus ujian nanti. Awalnya ketika masih miskin, kesehariannya ngaji Quran, sholat wajib, sholat sunnah rawatib, sholat tahajud, sholat duha, sholat hajat, sholat istikharah, sholat semuanya sholat. Giliran nanti kalau kaya lupa diri, udah merasa kaya, jadi jarang sholat, jarang sedekah, jarang ke masjid, jarang ikut majelis taklim. Biasanya komunitasnya dengan komunitas orang-orang yang tawadhu',
dalam tanda kutip miskin gitu ya. Giliran sudah kaya, nggak mau dengan komunitas ini, maunya dengan komunitas orang-orang yang kaya juga gitu. Biasanya mau makan di pedagang kaki lima, giliran kaya maunya harus di resto, harus di apa. Udah berubah dia. Nah kalau seperti itu yang lebih cocok untuknya adalah tetap tawadhu, tetap miskin. Karena dengan miskin, toh sebentar. Kalaupun lama 90 sekian tahun, tetap sebentar dibandingkan kekayaan yang akan didapat nanti di akhirat. Keinginan dia kaya tertunda, kapan? Di akhirat. Akan dia temukan beribu-ribu, jutaan kali lipat dari yang dia minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjuang di jalan Allah. Berjuang. Pengen menjadi seorang da'i, pengen menjadi kiai, pengen menjadi alim, ulama, gitu. Kok enggak terkenal? Ada yang terkenal, ada yang enggak. Mungkin tidak terkenal itu lebih cocok bagi dia. Karena kalau nanti terkenal, terfitnah, agamanya jadi rusak. Allah yang lebih tahu yang terbaik untuk kita. Makanya kita disuruh ridha dengan yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh iri sama sekali. Karena Allah, ya terserah Allah mau ngasih karunia-Nya kepada siapapun. Iya. Atau mungkin karena kita belum siap untuk diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nunggu siap. Jangan pernah ragu atas janji Allah Subhanahu wa ta'ala.